Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir zaman akan banyak terjadinya berbagai kejadian yang sebelumnya belum pernah terjadi pada kehidupan manusia. Dan sebagai salah satu tanda dekatnya hari kiamat ialah datangnya Imam Mahdi. Imam Mahdi merupakan pemimpin umat akhir zaman, di mana ia akan memimpin umat manusia menuju ke jalan cahaya kebenaran, yang sebelumnya kehidupan manusia diisi dengan berbagai keburukan dan kezaliman. Dan sosoknya ini dimuliakan oleh Allah, yang kelak akan bertugas untuk menolong umat Islam bersama dengan Nabi Isa alaihi salam untuk melawan Dajjal dan pasukannya yang telah banyak membuat kerusakan di dunia. Sosok Imam Mahdi sendiri dijelaskan di banyak keterangan Al-Quran dan hadis. Merupakan seorang pemuda muslim berusia muda yang akan dipilih Allah untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi ini sebelum terjadinya hari kiamat. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad. Rasulullah bersabda, "Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku. Ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa, maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman." Berikut penjelasan tentang pemimpin akhir zaman, Imam Mahdi, berdasarkan keterangan dari Al-Quran dan hadis. Dijelaskan di banyak riwayat bahwa Imam Mahdi adalah sosok pemimpin umat Islam di akhir zaman. Imam Mahdi sendiri merupakan sebuah gelar yang sosoknya begitu ditunggu-tunggu oleh semua umat manusia di akhir zaman. Ia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan serta kejujurannya, setelah sebelumnya bumi ini banyak diisi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Dan dijelaskan di banyak riwayat bahwa ia merupakan seorang pemuda yang berasal dari garis keturunan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan ia memiliki nama yang sama seperti Rasulullah, serta nama ayahnya sama seperti nama ayahanda dari Rasulullah SAW. Seperti yang terdapat di dalam tafsir ulama Ibnu Katsir, bahwa Imam Mahdi memiliki identitas dengan nama lengkap Muhammad bin Abdullah Al-Alawi, yang artinya keturunan Ali bin Abi Thalib, Al-Fatimi, yang artinya keturunan Fatimah binti Muhammad, Al-Hasani, yang artinya keturunan Hasan bin Ali. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum datang seorang lelaki dari ahlul baitku memimpin, namanya sama dengan namaku. Imam Mahdi dari keluargaku, keturunan dari putra Fatimah." Imam Mahdi sendiri merupakan sosok istimewa. Ia merupakan orang Arab dan kelak akan memiliki ciri-ciri fisik yang begitu menonjol dibandingkan dengan orang Arab lainnya. Secara umum, Imam Mahdi sendiri memiliki ciri-ciri fisik, yaitu berhidung mancung dan memiliki dahi yang lebar, seperti yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasulullah bersabda, "Al-Mahdi berasal dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan setelah sebelumnya penuh dengan kekejaman dan kezaliman. Dia akan menguasai dunia ini selama 7 tahun." Di banyak riwayat dijelaskan bahwa waktu kemunculan Imam Mahdi sendiri ialah menjelang dekatnya hari kiamat tiba, yaitu sebelumnya terjadi kiamat besar atau yang biasa disebut dengan kiamat kubra.
dan ia akan muncul sebelum turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ia sendiri akan muncul ketika bumi ini sudah dipenuhi dengan ketidakadilan dan kezaliman, yang kemudian akan menggantinya dengan kebaikan serta kebijaksanaan. Dan ia akan memimpin umat manusia pada akhir zaman kurang lebih selama 7 tahun. Seperti yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, Al-Mahdi akan keluar di akhir kehidupan umatku. Allah akan menurunkan hujan kepadanya, sehingga bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Diberikan kepadanya harta yang melimpah, semakin banyak binatang ternak. Dan pada saat itu, umat semakin mulia, dan ia memerintah selama 7 atau 8 tahun. Kemunculan Imam Mahdi sendiri memiliki berbagai macam tanda, seperti yang banyak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Pertama, muncul di akhir zaman saat tampak kerusakan di bumi. Imam Mahdi tidak akan muncul hingga menjelang kiamat tiba. Hari kiamat sendiri merupakan rahasia Allah yang tak seorang pun dapat mengetahuinya. Namun banyak dijelaskan di banyak dalil bahwa menjelang hari kiamat tiba akan banyak tampak kerusakan di muka bumi ini, seperti bencana alam yang terjadi terus-menerus, mulai dari longsor, banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya. Selain itu, akan banyak terjadinya berbagai perselisihan dan peperangan antar umat manusia menjelang hari kiamat tiba. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad. Rasulullah bersabda, Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku. Ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa, maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Kedua, kondisi umat Islam terasing. Pada akhir zaman, kondisi umat Islam akan menjadi terasing kembali, sama seperti saat pertama kali kemunculannya. Pada saat Islam mulai pudar, maka inilah sebagai tanda dekatnya kedatangan Imam Mahdi, yang kedatangannya itu bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia menuju ke dalam jalan cahaya kebenaran. Seperti yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Muslim dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing, maka berbahagialah orang yang diasingkan. Ketiga, munculnya bintang berekor. Salah satu tanda lainnya kedatangan Imam Mahdi ialah terjadinya peristiwa alam, yaitu munculnya bintang berekor. Dan apabila ini sudah terjadi dengan diikuti tanda lainnya, maka kemungkinan Imam Mahdi akan segera tiba. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Ibnu Jarir dan Abdullah bin Abu Malika. Ia berkata, pada suatu pagi saya pergi kepada Ibnu Abbas, maka ia berkata, malam tadi aku tidak dapat tidur sampai pagi. Aku bertanya, apa sebabnya? Beliau menjawab, karena orang-orang berkata bahwa bintang berekor sudah terbit. Maka saya cemas akan kedatangan asap dukun yang sudah mengetuk pintu, sehingga saya tidak dapat tidur sampai pagi. Keempat, kondisi sungai Yufrat mengering. Dalam suatu riwayat Muslim dijelaskan bahwa tanda-tanda datangnya Imam Mahdi menjelang hari kiamat ialah bahwa akan terjadinya kondisi sungai Yufrat mengering dan peperangan terjadi di mana-mana, seperti yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW
yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Sudah dekat suatu masa di mana sungai Yufrat akan menjadi surut airnya. Lalu tampaklah perbendaharaan daripada emas. Maka barang siapa yang hadir di situ, janganlah ia mengambil suatu pun daripada harta itu." Kelima, Imam Mahdi muncul setelah kematian seorang pemimpin. Dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa Imam Mahdi akan muncul di Madinah setelah terjadinya banyak perselisihan akibat kematian seorang pemimpin. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, akan terjadi suatu perselisihan ketika wafatnya seorang khalifah. Kemudian seseorang dari penduduk Madinah akan melarikan diri ke Mekah. Orang-orang Makkah pun mendatanginya dan membawanya keluar, sedangkan ia tidak menyukainya, lalu membaiatnya di antara ruk dan makam. Keenam, datang setelah kemunculan Dajjal. Dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa Imam Mahdi akan muncul setelah bumi kedatangan Dajjal. Dajjal adalah manusia dari turunan Nabi Adam alaihi salam yang memiliki kekuatan luar biasa. Ia berjalan ke seluruh penjuru muka bumi ini untuk menebarkan fitnah, dan semua kota di wilayah bumi ini akan dimasukinya kecuali kota Mekah dan Madinah. Dan di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Dajjal keluar dari kawasan Iran Timur, seperti yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, Dajjal akan keluar dari bumi ini di bagian timur yang bernama Khurasan. Ketujuh, dibaiat oleh penduduk Mekah secara paksa di depan Ka'bah. Berdasarkan riwayat hadis dari Rasulullah SAW lainnya ialah bahwa Imam Mahdi akan datang dengan dibaiat pertama kali di depan Ka'bah di sebuah daerah bernama Al-Baidah yang berada di antara Mekah dan Madinah, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasulullah bersabda, akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin. Maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekah. Lalu mereka membaiat Imam Mahdi secara paksa. Maka ia dibaiat di antara rukun dengan makam Ibrahim di depan Ka'bah. Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Syam. Maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baidah yang berada di antara Mekah dan Madinah.